apa yang adik-adik harus ketahui sebelum adik-adik menjadi pemilih, itu adalah adik-adik harus mengetahui bahwa adik-adik sudah terdaftar apa belum di dalam daftar pemilih tetap untuk pemilu tahun 2024 nanti. Nah, itu yang pertama harus adik-adik lakukan. Apakah sudah terdaftar apa belum? Nah, caranya sekarang sudah ada namanya aplikasi. Jadi mungkin adik-adik semua sudah punya ini ya, HP yang canggih-canggih ya. Jadi sudah familiar benar dengan alat komunikasi itu. Di sana sudah ada namanya cek DPT online. Nah, silakan adik-adik mengecek namanya di dalam cek DPT itu dengan cara memasukkan nomor induk kependudukannya atau NIK-nya. Jadi kalau adik-adik sudah berumur 17 tahun tentunya sudah memiliki apa? EKTP ya. Nah, nanti di di aplikasi itu silakan dicek namanya apakah sudah terdaftar apa belum dalam DPT Pemilu 2024. Nah, kalau belum bagaimana caranya? Kalau belum silakan adik-adik lakukan pendaftaran, bisa datang ke KPU Kabupaten Buleleng ya, kantornya ada di Jalan Ahmad Yani ya. Siapa yang sudah tahu kantor KPU? Ada yang tahu nggak? Tahu? Nggak tahu? Wah, kami ada di Jalan Ahmad Yani ya, di sebelah kalau adik-adik tahu toko HP yang besar di Singaraja mungkin tahu ya, di sebelah baratnya itu kantor kami. Boleh datang ke sana, boleh lapor di kantor lurah atau di kantor perbekal wilayah adik-adik yang berada. Silakan ditanyakan di sana. Kami juga memiliki jajaran sampai di desa dan kelurahan untuk mendata adik-adik yang terutama belum terdaftar. Silakan nanti di sana, nanti petugas kami yang namanya PPS itu akan mendata adik-adik apabila yang sudah berumur 17 tahun belum terdaftar di daftar pemilih, nanti akan didaftarkan untuk masuk ke dalam daftar pemilih. Jadi itu adik-adik, sebelum adik-adik menggunakan hak pilihnya, adik-adik harus terdaftar di dalam DPT Pemilu tahun 2024. Seperti itu, Mbak. Luar biasa. Nah, ini siapa yang sudah terdaftar di DPT Pemilu? Yang udah ngecek siapa? Saya pengen tahu, angkat tangan boleh? Belum ada yang ngecek nih Pak Dudi nih. Jadi nanti jangan lupa, sekarang kan punya handphone nih. Bisa langsung dicari ya Pak Dudi ya. Langsung dicek, masukkan nomor induk kependudukannya. Nanti adik-adik sudah tahu apakah sudah masuk belum sebagai daftar pemilih tetap. Ya, bisa dicek mulai dari sekarang. Nah, tadi sudah Pak Dudi mengatakan apa saja yang harus adik-adik ketahui tentang memilih secara cerdas di pemilu tahun 2024. Tanggal berapa adik-adik? Ya, tanggal 14 Februari untuk tahun depan. Jangan dulu beli bunga kali ya. Ya Pak Dudi ya, jangan dulu beli coklat ya, belinya buku tentang pemilu boleh dibaca-baca begitu ya. Dan untuk dialog pada pagi ini juga disiarkan langsung melalui Pro 2 RRI Singaraja dan juga disiarkan melalui kanal YouTube kita RRI Singaraja. Jadi adik-adik di sini jangan lupa juga subscribe ya untuk YouTube RRI Singaraja. Bisa langsung dicari di handphonenya RRI Singaraja, langsung di subscribe. Dan tadi sudah Pak Dudi mengatakan apa yang harus adik-adik tahu ya. Nah, kali ini adik-adik pengen tahu tidak apa yang harus adik-adik perhatikan begitu ya agar tidak salah jalan untuk menjadi pemilih yang cerdas. Apalagi sekarang adik-adik sudah sangat ramah sekali nih sama digitalisasi ya kan. Setiap hari pasti bukanya apa nih, lambe turah ya? Lambe turah atau apa nih? Jadi setiap hari pasti bukanya informasi-informasi dan mendapatkan informasi yang sangat cepat ya. Tinggal buka Google, kita cari apa aja di sana tentang pemilu, tentang apapun sudah ada. Nah, bagaimana kemudian adik-adik yang sangat ramah dengan informasi ini agar tidak salah jalan. Nah, kita tanya yuk sama Bapak Dr. Rideng yang sekarang ini sudah memasuki masa-masa menantikan pengukuhan profesornya untuk desa adat. Kita berikan tepuk tangan. Baik, nih. Terima kasih ya. Luar biasa untuk Prof. Rideng. Iya. Baik, Prof, kalau tadi kita udah singgung ya Prof,
Ini adik-adik di sini kan semuanya sebenarnya cerdas-cerdas begitu ya. Mereka kalau pengen tahu sesuatu pasti tinggal di handphonenya saja. Jadi nggak hayal kalau banyak yang salah jalan gitu ya, salah penafsiran atau disinformasi terutama begitu. Nah dari Prof sendiri apa yang harus adik-adik ini lakukan agar on the track untuk menjadi pemilih yang cerdas? Silakan Prof. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Adik-adik semangat? Sebelum mulai perkenankan menyampaikan sebuah pantun, nanti bilang cakep gitu ya. Ya. Burung kenari mematuk kelapa muda. Cakep. Jari gitar berkaitan dengan apa? Sambil berias. Cakep. Selamat pagi kaula muda, jadilah poder yang cerdas. Luar biasa. Ada yang mau balas pantun juga mungkin Prof? Silakan Prof. Kan zamannya begitu ya. Kemudian satu lagi, naik kereta pakai baju batik. Pergi kondangan jalannya pagi. Nyok kita melek politik, jangan mau dibohongin lagi. Ya. Makasih ya. Makasih doanya, mudah-mudahan saya nanti segera dikukuhkan. Jadi ketika ini menjadi sebuah amanah ya. Yang pertama kita harus memahami dalam konteks apa itu cerdas, apa bedanya dengan pinter. Ya, ini harus dipahami. Oleh sebab itu kalau kita search di Google gitu ya, berkaitan kecerdasan itu bisa dimaknai sebagai sebuah bawaan. Tetapi kalau pinter diproses oleh sebuah jenjang pendidikan, jenjang sebuah pergaulan. Adik-adik yang usia ini adalah usia yang kita tidak pernah tahu. Belanda itu waktu menjajah seperti apa. Yang kita kenal sekarang itu adalah Belanda negara bunga tulip. Belanda sepak bolanya ngetop. Tidak pernah tahu sebuah perjuangan. Akhirnya kita pada posisi seperti apakah kita mau dalam konteks pembangunan. Oleh sebab itu kata cerdas dimaknai sebagai sebuah, mereka memiliki sebuah semat bawaan tetapi kalau sudah dia cerdas sangat gampang memberikan sebuah edukasi dan transformasi pengetahuan. Ya, ada dua sisi. Oleh sebab itu kita menjadi heran. Teman kita nggak belajar kok bisa tembus di Gajah Mada. Bisa dia terpilih katakanlah jurusan kedokteran. Itu memang memiliki bahasa sekarang itu ngetrennya lah talent ya, talenta. Tetapi talenta perlu adanya sebuah proses. Proses itu melalui bisa saja transformasi ke knowledge atau proses pembelajaran. Dalam hal ini adik-adik, saya yakin dan percaya memiliki sebuah cita-cita untuk melanjutkan sampai dengan jenjang pendidikan yang tertinggi. Ketika nanti sudah terpenuhi proses itu, saya yakin adik-adik akan bisa memberikan sebuah perenungan, sebuah pencerahan seperti apakah kita. Nah, oleh sebab itu mohon maaf, saya kebetulan juga sedang mendampingi Bapak Gubernur ya sebagai tim ahli hukum. Ya, kita harus berbangga sekarang sebagai orang Bali. Ini penting, karena apa? Kita sekarang sudah memiliki undang-undang provinsi Bali. Adik-adik nanti tidak perlu repot-repot. Karena apa? Di desa adik nanti desa adat itu akan diberdayakan. Contoh, ini menjadi penting. Sehingga jangan sampai adik-adik buat apa kita belajar, buat apa kita aktif pemilu, buat kita berpartisipasi pemilu, toh juga begini-begini saja. Itu adalah hal yang konyol untuk kita bersama. Kedepan ini tantangan, challenge bagi kita itu betul-betul sangat kompetitif. Orang yang malas tentu nanti akan ditempatkan kepada komunitas malas, sehingga akan tidak memiliki peran aktif. Permisa pendengar dimanapun berada dan adik-adik yang saya banggakan, mari manfaatkan. Mumpung kita diberikan kesempatan, saya yakin adik-adik yang berkumpul di sini adalah
mereka-mereka yang terkategorikan sehat, fisik dan rohani. Kita harus lihat dalam pemilih orang yang berkebutuhan khusus juga diberikan peran secara equal. Bagaimana cerdasnya? Oleh sebab itu adik dalam konteks hukum namanya setiap manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban. Jangan lantas menuntut hak jalannya supaya mulus, sekolahnya supaya bagus, tetapi tidak pernah melakukan kewajiban dalam konteks partisipasi pemilih. Itu barangkali sebagai hal pemantik sehingga diharapkan dari pertemuan ini akan memunculkan sebuah gagasan-gagasan barangkali RRI dapat memfasilitasi model-model cara-cara dari kelompok sekolah itu untuk membuat sebuah formula untuk mencerdaskan atau menarik pemilih kira-kira itu. Ini tantangan yang barangkali tidak sedikit. Sambil menunggu kalau nanti adik kuliah di ke depan itu saya tunggu di Warma Dewa S1, S2, S3 langsung karena pinter saya akan fasilitasi untuk beasiswa ya. Ya. Makasih Mbak. Luar biasa. Wow. Nah di sini siapa yang mau jadi pemilih cerdas? Tadi Pak Rideng udah mengatakan kalau cerdas itu bawaan dari lahir ya Pak. Dan kalau pinter itu bisa ditempuh dengan proses belajar di sekolah-sekolah informal ataupun formal begitu. Tapi tadi yang menarik adalah Pak Rideng mengatakan jangan mau lagi dibohongi begitu. Adik-adik di sini ada yang melek gak dengan isu-isu politik misalnya isu-isu pembangunan ataupun isu-isu tentang kepemiluan? Ada yang tahu nggak? Nah ini sebenarnya adalah poin pentingnya bagaimana adik-adik tahu dulu nih tentang pemimpin kita, calon pemimpin kita agar nggak dibodohi di masa depan. 5 tahun loh adik-adik, itu bukan waktu yang lama. Sekarang hitunglah adik-adik sekarang berusia 19 tahun misalnya. 5 tahun lagi 24 tahun. Iya kali mau dibohongi, siapa yang mau dibohongi di sini? Nggak ada yang mau ya. Nah biar nggak kena prank lagi gitu kan. Biar nggak kena prank lagi kita harus tahu visi misinya seperti apa. Tapi KPU memfasilitasi tidak Pak untuk pemilih pemula tahu akan hal itu. Silakan Pak Dudi. Baik, Pak Desi, peran KPU adalah memberikan sosialisasi kepada seluruh calon pemilih, baik itu dari seluruh segmen pemilih. Jadi ada namanya segmen pemilih pemula, ada segmen pemilih muda, kemudian ada segmen pemilih disabilitas, segmen pemilih masyarakat umum, kemudian ada segmen pemilih untuk tokoh adat dan lain sebagainya. Jadi seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih itu kita akan berikan sosialisasi tentang seluruh pertama tahapan pelaksanaan pemilu, kemudian memberikan sosialisasi tentang peserta pemilu, kemudian memberikan sosialisasi kepada pemilih tentang di mana caranya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi sosialisasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu kita berikan. Nah, khusus untuk sosialisasi tentang pemilih cerdas untuk memilih wakil-wakil. Nah, hal ini mungkin untuk pemilu kali ini. Jadi karena ada mungkin Pak Wayan Rideng sudah mengetahui ada keputusan MK yang baru yang nomor 65/PUU 2021 Romawi tahun 2023 itu menyatakan bahwa partai politik diberikan untuk melakukan sosialisasi tentang visi misinya di sarana pendidikan maupun tempat-tempat ibadah, tetapi ada syaratnya Mbak. Itu harus diundang oleh lembaga pendidikan, kemudian tidak boleh membawa atribut daripada partai politik. Nah kesempatan ini mungkin harus digunakan oleh teman-teman dari lembaga pendidikan untuk meminta informasi tentang visi misi daripada partai politik, sehingga informasi tentang apa yang diunggulkan, karena ini mungkin pemilu ini adalah kontestasi ya. Seperti di pasar kita harus memilih barang yang berkualitas bagus gitu, kemudian baru akan kita beli. Nah di sini mungkin ajang nanti pemberian informasi kepada para pemilih untuk bisa memilih wakil-wakilnya siapa saja yang mungkin bisa
memberikan program-program yang baik, program-program yang bisa akan memberikan harapan kepada seluruh pemilih, sehingga tingkat partisipasinya nanti dalam pemilihan itu bisa lebih tinggi lagi dari partisipasi sebelumnya. Nah, mungkin ini yang dapat kami informasikan kepada adik-adik sekalian. Ya, Pak Dudi, ini menarik, ternyata sekarang lembaga pendidikan bisa mengundang calon-calon tersebut tapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku begitu ya. Jadi adik-adik sudah mempunyai ruang yang lebih luas lagi nih untuk mengetahui calon-calon pemimpin kita di masa yang akan datang yang bisa adik-adik pilih begitu ya. Siapa tahu nanti ada salah satu calon ataupun beberapa calon yang diundang di sekolah adik-adik untuk memaparkan visi dan misinya agar adik-adik tahu juga nih visi misi mereka apa sih sehingga mereka layak untuk dipilih. Dan hak suara dari adik-adik ini bisa adik-adik berikan untuk calon-calon pimpinan tersebut begitu ya. Tapi satu hal yang kemudian menarik di sini, saya mau kembali ke Pak Bayan, Pak Rideng. Kalau kita ketahui, memang kalau berbicara kesalahan kan bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Kalau kita belajar dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, apa saja poin-poin penting, catatan-catatan yang sering terjadi kesalahan dari seorang pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya sehingga berdampak untuk 5 tahun ke depan. Pak Rideng, silakan. Baik, pendengar RRI dimanapun berada. Tentu yang pertama, acap kali kita mendengar seperti membeli kucing dalam karung. Oleh sebab itu sekarang transparansi, akuntabilitas menjadi penting. Inilah yang dimaknai secara mendalam hakikat daripada tadi bahasa. Kalau mungkin Pak Yudi tidak pas mengatakan kampanye, saya mengatakan kampanye sekarang dimungkinkan untuk masuk ke dunia pendidikan. Karena apa? Karena persoalannya adik-adik ketahui, pemilih pemula sekarang itu secara nasional itu hampir 42%, bisa dibayangkan. Oleh sebab itu, cara memilih sekarang sudah cara dia bersosialisasi, cara berkampanye juga sudah berbeda. Kalau dulu itu masih pas lah memasang baliho besar-besar. Tapi sekarang harus melalui media sosial. Makanya tidak sedikit adik-adik, mohon maaf, tanpa sadar kadang-kadang adik begitu bangun yang pertama dicari adalah gadgetnya ya, HP-nya. Informasi apa, apalagi yang sedang sayang-sayangan, kemana sayangnya tadi malam, pesen apa dari sekolah dan dari kelas lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu jangan mau terperosok yang kedua kalinya. Adik-adik ini adalah menentukan masa perjalanan bangsa ini, masa pembangunan daerah ini. Oleh sebab itu kesalahan-kesalahan yang mendasar oleh karena tidak pernah care, oleh tidak pernah wise, oleh karena tidak pernah empati punya rasa tanggung jawab, begitu ke TPS tidak pernah ada sikap. Apalagi adik berdasarkan patuhang dan ajak timpali gitu. Nah, ini hal yang penting. Nah, oleh sebab itu jangan sekali-kali karena menjelang nanti pencoblosan tanggal 14 hari ada yang namanya berbagai model operasi. Operasi darat, udara, bahkan laut ya. Adik nanti akan diiming-imingi hanya untuk bisa menghubungi teman, dikirimi pulsa HP dengan konsekuensi pilihlah saya. Padahal adik tidak pernah tahu, gara-gara hanya karena 50.000, adik itu katakanlah masa depan bangsa ini saudara pertaruhkan dengan tanpa rasa tanggung jawab. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, pemilih itu dalam konteks pemilu ada yang namanya asas, ya langsung direct ya, tidak boleh diwakilkan. Umum semua warga negara yang memiliki hak pilih boleh melakukan pilihan. Jadi langsung bebas, pacarmu, bapakmu, ibumu tidak boleh tahu, hanya diri sendiri dan Tuhan yang tahu. Ya, kemudian termasuk rahasia dan terakhir, memang ini sekarang sulit Mbak Desi, berkaitan dengan di masa sekarang ini mencari sebuah integriti, kejujuran. Adik-adik boleh tidak jujur dengan pacarnya karena selingkuh, tapi dalam konteks pemilu jangan sampai saudara itu tidak jujur.
lakukan dengan hati nurani, lakukan dengan orang-orang yang bisa membawa bangsa ini ke depan. Silakan. Oleh sebab itu tadi filosofi dan makna daripada MK memberikan kesempatan kepada para nanti peserta pemilu ke dunia pendidikan supaya ada hubungan langsung. Saya ini memiliki visi ini, saya ini memiliki karakter ini. Saya berpengalaman dulu sebelum Pak Yudi KPU pertama yuk. Begitu pesertanya sudah ditetapkan, banyak surat kaleng yang masuk ke KPU. Orangnya ini, integritasnya ini, orangnya ini suka nyelingkuhi istri orang, lain sebagainya. Itu sah-sah saja. Tetapi konteks dalam perilaku yang bisa membawa negara, membawa bangsa ini, silakan potret Anda dengan baik-baik. Kalau teknis nanti akan dibuat guidance. Ya, tata cara siapa yang harus dicoblos, bagaimana melipat, lain sebagainya, saya pikir. Tetapi yang utama jangan sampai mau dipaksa, diintervensi. Kalau nanti saudara sudah dipaksa, pemimpinnya nanti juga programnya akan bersifat memaksa. Dalam konteks hukum, memaksa itu sesuatu yang tidak dipertanggungjawabkan. Kira-kira itu, Mbak. Wow, luar biasa sekali ya kalau mendengarkan Prof. Rideng dan juga Pak Dudi ini berbicara begitu ya. Bagaimana kemudian adik-adik ini nantinya akan bertanggung jawab dengan apa yang adik-adik lakukan selama kurang lebih 5 menit ya Pak Dudi ya. Di TPS tersebut, di kotak suara tersebut, itulah yang nanti akan adik-adik pertanggungjawabkan di 5 tahun ke depan. Jadi kalau 5 tahun salah memilih, 5 tahun ke depan pilihannya salah juga, jangan protes ke KPU ya adik-adik ya. Baik, dan kali ini kita mau bagi-bagi door prize dulu Pak Dudi, Pak Prof gitu ya. Siapa yang mau dapat hadiah lagi? Kalau hadiah sayanya luar biasa nih ya, sama kayak semangat untuk melakukan hak suara juga di pemilu nanti. Tapi nanti door prize-nya kali ini saya mau mengundang 3 orang dulu. Bisa memberikan pertanyaan ya terkait dengan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilu tahun 2024 nanti. 3 orang silakan angkat tangannya, langsung sebutkan namanya dan langsung pertanyaannya. 1, 2, 3 sama yang di tengah ya. Oke 3 dulu, panitia mohon dibantu ya. Silakan berdiri dulu yang paling depan untuk pertanyaannya bisa diberikan mic-nya untuk kali ini lagi sebentar ya. Siap-siap buat yang mau door prize lagi, siapkan pertanyaan untuk Pak Dudi dari Ketua KPU Kabupaten Buleleng dan juga Prof. Rideng tentunya ya. Silakan yang paling depan dulu Kak Adi. Nah, bisa dibantu sebutkan nama, sekolahnya dari mana dan pertanyaan. Iya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Imada Agus Genzo Wiratama dari SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana peran media dalam meliput dan memantau pemilu 2024? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Luar biasa. Tadi siapa namanya? Kenzo. Kenzo. Baik, luar biasa. Baik, Kenzo, hadiah dari Bawaslu Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih Kenzo. Nanti akan ditanggapi oleh ketiga narasumber kita dan bagaimana peran media. Saya juga mau minta waktunya untuk kepala stasiun kita, kepala stasiun LPP RRI. Ada di sini juga Pak Ngurah ya, untuk bisa memberikan tanggapan bagaimana peran media terutama RRI dalam sosialisasi kepemiluan. Terima kasih Bapak. 2 orang lagi ada, ya silakan yang menggunakan jaket berwarna merah, marun. Bisa diberikan langsung mic-nya. Sebutkan nama dan pertanyaannya dari sekolah mana begitu. Silakan. Ya, baik. Silakan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Iketo Caturwibawa dari SMA Negeri 2 Singaraja. Jadi pertanyaan saya, kan kita tahu kalau Indonesia ini luas. Kemudian dan pembangunan itu mulai merata di zamannya Pak Jokowi. Berarti sebelumnya kan itu masih belum merata, bisa dibilang seperti itu.
Jadi apakah orang tua saya itu salah memilih sebelumnya atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Catur. Nanti akan disampaikan dari sudut pandang kedua narasumber kita bagaimana begitu ya. Terima kasih untuk masalah pembangunan nih ke. Satu lagi yang di tengah. Nah, silakan. Nah, kali ini wanita bisa langsung sebutkan nama, dari sekolah mana, dan langsung pertanyaan. SMA 4 ya Pak ya. Luar biasa Pak Rideng, silakan. Tes. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Igusti Agung Ayu Windayani, bisa dipanggil Winda. Saya dari SMA Negeri 4 Singaraja. Saya di sini izin bertanya, kan kita memiliki hak suara. Yang dimana kita kan pasti bakal nyoblos tanggal 14 Februari 2024. Tapi bagaimana kalau misalnya pada tanggal tersebut kita berhalangan hadir seperti sakit atau kita emang lagi misalnya kita sedang di luar kota atau di luar negeri, itu bagaimana? Apakah kita bisa menyoblos di lain hari atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Winda, luar biasa pertanyaannya, good question. Dan bisa langsung diberikan door prize-nya untuk panitia. Ada 3 orang penanya Pak yang sudah kita rangkum. Semangatnya luar biasa sekali ya adik-adik, kita berikan tepuk tangan dulu nih. Untuk yang lain nanti bisa langsung dipikirkan pertanyaannya apa, nanti kita akan undang lagi untuk bisa bertanya. Dari Kenzo dulu nih, Kenzo tadi juga memberikan pertanyaan ya, luar biasa nih pertanyaannya. Bisa langsung ditanggapi mungkin dari Pak Dudi atau dari Prof. Rideng, silakan Pak Dudi. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi peran media dalam memberikan informasi tentang kepemiluan. Jadi begini adik-adik, pemilu itu adalah bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara. Pemilu bisa dilaksanakan dengan sukses karena ada dukungan dari seluruh pihak, seluruh komponen negara ini yang akan memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pemilu. Tanpa dukungan seluruh komponen, niscaya pemilu ini tidak akan bisa berjalan dengan baik dan sukses. Jadi untuk media kali ini seluruhnya sudah berperan aktif untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, utamanya yang sudah memiliki hak pilih, untuk dapat menerima informasi tentang baik itu tahapan, baik itu peserta, kemudian baik itu tata cara dalam pelaksanaan memberikan aspirasinya. Jadi media sangat penting dalam hal ini untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar nantinya pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan aman, sehingga kesuksesan pemilu itu bisa kita dapatkan oleh dukungan dari seluruh pihak. Jadi seperti itu. Silakan Pak Wayan tambahkan. Silakan Pak Wayan. Baik, pendengar dimanapun berada, tentu menjadi sebuah keniscayaan saat ini bukan lagi zaman industri 4.0, tetapi sudah society 6.0. Sehingga saudara tahu kalau lewat ke Denpasar, di Wonogiri namanya Turiapada ya, Menara Turiapada tertinggi konon di dunia itu namanya Turiapada KBS 6.0. Yang kedua, program secara tatanan global itu sudah memasuki era digitalisasi. Sehubungan dengan itu, dalam bentuk apapun penyelenggaranya harus disesuaikan dengan tatanan global yang sekarang memasuki tatanan era digitalisasi. Adik-adik tanpa sadar, pernah kita dulu berpikir kalau tidak punya uang, cash, itu masuk saudara belanja. Sekarang cukup kartu saja. Pernahkah saudara dengan hobi bola, orang melihat golnya di Jerman, kita lihat hari ini? Tidak pernah kita berpikir. Nah oleh sebab itu proses perilaku dalam konteks apapun kegiatannya harus berbasis digitalisasi. Suka tidak suka, mau tidak mau, proses penyelenggaraan pemilu yang merupakan hajatan pesta demokrasi harus berbasis era digitalisasi. Apalagi para peserta, para penyelenggara melihat segmen perilaku manusia saat ini adalah tidak pernah lepas dengan ini. Barangkali kunci sepedanya, kunci kamarnya bisa lepas, tapi ini tidak bisa lepas.
Oleh sebab itu tentu dalam konteks sosialisasi harus menggunakan dengan alat yang memang membutuhkan pada saat ini. Oleh sebab itu saya melihat media sosial sangat-sangat berperan, sangat strategis dalam kerangka untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi pemilih pemula untuk mencerdaskan melalui sebuah transformasi yang mendidik tentunya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, terima kasih untuk Pak Dudi dan juga Pak Ridang. Nah, salah satu media yang terus berkomitmen untuk bisa menyuguhkan informasi-informasi tentang kepemiluan adalah Radio Republik Indonesia. Dan kami RRI Singaraja juga tidak henti-hentinya untuk terus melakukan berbagai upaya dalam program dan konten kami untuk bisa menyuguhkan informasi kepada adik-adik tentunya dan juga pendengar. Nah, bagaimana kemudian komitmen dari RRI? Kita akan tanya bersama Bapak Kepala Stasiun LPP RRI yang sudah berkenan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Kenzo tadi. Pak Ngurah, silakan, tadi ada yang bertanya bagaimana nih komitmen dari RRI untuk bisa menyukseskan pemilu juga. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Mbak Rizka. Adik-adik yang pinter ya, kata Prof. Ridang. Terima kasih Pak Dudi, Prof. Ridang yang telah memberikan informasi ke adik-adik terkait dengan media. LPP RRI itu mempunyai tugas memberikan siaran hiburan yang sehat, kemudian siaran pendidikan yang mencerdaskan. Nah, terkait dengan pemilu, memang kami sebagai radio pemilu terus menggelorakan gerakan cerdas memilih. Harapannya agar adik-adik sebagai generasi penerus bangsa ya, cerdas menggunakan hak pilihnya, kemudian cerdas menggunakan hak suaranya untuk membangun Indonesia. Gelorakan semangat persatuan, gelorakan nasionalisme, sehingga adik-adik bisa berperan serta di dalam pemilu ini. Kemudian tentu saja kami sebagai media terus mempublikasikan, menginformasikan kepada masyarakat, bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, terkait dengan agenda maupun acara-acara yang dilaksanakan oleh KPU terkait dengan pemilu 14 Februari 2024. Dan adik-adik juga dapat mengunduh di aplikasi ya, mengunduh aplikasi RRI Plego. Di situ seluruh informasi baik di Buleleng maupun seluruh informasi yang ada di Indonesia dapat adik-adik dengarkan, dapatkan di RRI Plego. Termasuk juga kami juga menyiarkan melalui terestrial, yaitu melalui Pro 1, Pro 2 dan Pro 3. Demikian Kak Rizka, terima kasih. Baik, luar biasa, terima kasih Pak Kemsta. Luar biasa ya, jadi adik-adik juga bisa mendengarkan siaran-siaran kami tentang pemilu. Kenzo terutama ya, jangan lupa download aplikasi kami Kenzo. Sudah ya, RRI Plego. Oke, yang lain belum bisa langsung mendownload di Play Store dan juga di Play Store. Dan tadi ada catur Pak. Nah ini sebelum ke Pak Dudi saya mau ke Pak Wayan Ridang dulu tentang pembangunan. Baik, Pak. Ya. Bagaimana nih? Tentu yang pertama dalam konteks pembangunan senantiasa berkelanjutan. Pembangunan tidak pernah henti seperti denyut jantung kita. Kalau berhenti ini manusia ini akan kolap ya kira-kira begitu. Bayangkan semua produksi akan juga tidak berjalan. Nah oleh sebab itu catur tadi dalam konteks pembangunan saya tidak menyebut barangkali karena penilaian adik-adik sendiri di era Jokowi berjalan itu kan persepsi. Tentu kita juga tidak bisa menafikan apa yang pernah terjadi dan diperbuat oleh tokoh-tokoh bangsa kita. Karena dalam perjalanan ini tentu ada masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Nah adik dalam penilaian itu adalah silakan saya tidak intervensi, tetapi konteksnya adalah tentu ada setiap tokoh ada masanya, ada eranya. Nah oleh sebab itu barangkali Pak Jokowi, mohon maaf bahasanya adalah infrastruktur, ya jalan tol itu misalnya kan dari seluruh. Bayangkan kalau adik-adik sekarang ke Jakarta itu, kalau nanti sudah nyambung dari Banyuwangi itu tidak akan berlama-lama, itu mungkin. Nah oleh sebab itu tentu kita tidak menyalahkan. Para orang tua juga sekali lagi dalam konteks pada saat itu kan namanya pilihan.
Kalau misalnya cuma ada 2, nah adik akan sulit memilih antara uang dengan money gitu misalnya. Kan sama-sama sesuatu menjadi harapan. Pada saat itu juga akan terjadi begitu. Sama-sama ada kelebihan dan kekurangan. Saya tidak memprovokasi, itulah hasilnya. Oleh sebab itu kalau itu penilaian bagi saudara, tokoh kemudian mampu membawa bangsa ini, monggo. Oleh sebab itu jangan gerasa gerusu, camkan ya. Itu yang menjadi saya. Dan oleh sebab itu sekali lagi catur ini sesuatu yang saya tidak saja cerdas, sudah pinter, menjadi sebuah model saudara dalam rangka mengedukasi teman-temannya. Artinya mari kita memilih dengan cara yang pinter, dengan cara yang tidak menjadikan demokrasi ini tercoreng, jangan mau dibayar gara-gara hanya untuk saudara pulsa gitu misalnya. Nah ini penting sehingga bangsa ini siapapun yang nanti pilihan rakyat itu akan memiliki amanah dan tanggung jawab. Kira-kira itu komentar saya. Luar biasa. Ya, jadi jangan nanti pilihan kita itu tergantung pada persepsi, tapi fakta-fakta yang ada ya. Dilihat secara nyata, jangan dari pendapat orang ataupun argumen-argumen dari beberapa tulisan-tulisan sekarang ya Pak Dudi ya, banyak ada di media sosial. Pak Dudi ingin menambahkan dari catur? Ya, silakan Pak Dudi. Jadi ini juga baik sekali untuk sebagai pemicu kepada adik-adik. Patut kita sadari bahwa pemilu ini adalah sarana konflik yang dilegalkan. Jadi peserta pemilu dalam hal ini presiden dan wakil presiden, kemudian partai politik, itu adalah ajang kontestasi. Seperti adik catur yang sampaikan bahwa dia sudah bisa membandingkan antara pemimpin yang dulu dengan pemimpin yang sekarang. Nah ini mungkin jadi pemicu adik-adik sekarang. Untuk pemilu 2024 ini adik-adik harus pintar-pintar memilih, pintar-pintar mencari informasi siapa pemimpin yang benar-benar nantinya bisa membawa kemajuan bagi bangsa ini. Silakan adik-adik cari informasi sebanyak-banyaknya siapa pemimpin-pemimpin yang bisa nantinya membawa bangsa ini lebih maju lagi. Seperti Luar itu. biasa, terima kasih catur ya. Semoga nanti kamu bisa menjadi duta juga di sekolahnya Pak ya. Untuk bisa mencari informasi-informasi yang sehat tentang pemilu dan menjadi pemilih yang cerdas. Nah yang ketiga ini menarik Pak dari Winda yang bertanya, kalau tidak bisa memilih pada tanggal 14 Februari karena sakit atau lagi tidak di tempat, ini bisa tidak Pak di hari berikutnya? Silakan Bapak. Baik, jadi pemilu itu hanya diselenggarakan 1 hari saja. Tidak ada pemilu kecuali nanti ada yang namanya mekanisme pemilu susulan dan lain sebagainya, tetapi itu dalam kondisi yang tertentu. Jadi dalam kondisi bencana mungkin. Nah untuk adik-adik pemilih yang mungkin pada saat pemilihan itu tidak bisa melakukan pemilihan atau mungkin berada di tempat lain pada saat pemilu itu. Nah kami Komisi Pemilihan Umum melakukan yang namanya penyusunan daftar pemilih tambahan. Nah yang namanya daftar pemilih tambahan ini adalah pemilih yang sudah berada di dalam daftar pemilih tetap, tapi dalam kondisi tertentu tidak bisa melakukan pemilihan di tempat asal di mana terdaftar pemilih tersebut. Dalam artian, misalnya seseorang pada saat pemilihan berada di tempat lain karena alasan, 1 melakukan pekerjaan, 2 mengikuti tugas bekerja, kemudian melaksanakan di dalam panti sosial itu pelayanan. Nah itu silakan nanti didaftarkan di jajaran kami di PPS di kelurahan atau desa, atau boleh juga di PPK di kecamatan, atau juga boleh di KPU, kantor KPU. Jadi yang namanya daftar pemilih tambahan nanti di sana didaftarkan. Kemana nanti adik-adik akan memilih, silakan kita akan inventarisasi. Nah kemudian kami juga melakukan atau membentuk posko di mana kami melihat kondisi daripada
daerah itu yang memiliki distribusi penduduknya yang tingkatnya tinggi. Jadi kami membuka posko di kampus-kampus, kemudian di permukiman komplek militer. Jadi karena di sana penduduknya mobilitasnya tinggi, kami membentuk posko di sana. Posko yang namanya posko pemilih daftar pemilih tambahan. Kita sudah membentuk di 3 posko, yaitu di Setahampul Kuturan, kemudian di Yonip Rider, kemudian di Secata A. Karena kami sudah menginventarisir di sana ada mobilisasi tinggi daripada personil-personil yang cepat keluar dan masuknya di wilayah kami. Nah seperti itu, silakan nanti adik-adik yang ingin pindah memilih pada saat pemilihan mendaftarkan dirinya di kelurahan atau desa pada badan ad hoc kami, PPS maupun di kecamatan, dan bisa langsung datang ke KPU untuk melakukan pendaftaran di daftar pemilih tambahan. Nanti pada saat pemilihan adik-adik akan menunjukkan formulir pemilih tambahan tersebut di TPS yang dituju. Nanti di sini akan dilayani untuk diberikan untuk memilih atau diberikan surat suaranya untuk memilih. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Dudi. Pak Wayan mau menambahkan, silakan Pak. Saya pikir ini terlalu teknis, tetapi yang penting saudara punya rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang memilih hak. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Yudi itu menjadi sebuah guidance. Oleh sebab itu tanamkan diri sendiri bahwa hak itu menjadi sebuah bagian yang harus saudara lakukan demi masa depan bangsa dan negara. Itu aja pesan saya. Luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua yang ada di sini dulu. Baik, yang ingin bertanya ada siapa lagi untuk 3 orang? 1, 2, dan 3 yang paling belakang ya. Sudah ada 3 orang, tapi sebelum saya persilahkan untuk bertanya, kita akan rehat sejenak dulu dengan 1 buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami tentunya dalam dialog Gerakan Cerdas Memilih. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. Halo guys, kali ini aku pengen cek anak muda. Pada tahu nggak ya, tanggal 14 Februari 2024 itu hari spesial apa? Let's go, check it out. Yo bro, 14 Februari 2024 ada apa? Valentine lah. Bukan itu maksudnya. Selain itu ada apa? Nggak tahu. Wah, gatot nih. Next. Oh no. Kak, tanggal 14 Februari 2024 ngapain? Pastinya nyoblos dong, kan pemilu. Iya, terima kasih adik-adik. Jangan kemana-mana dulu ya, karena acaranya masih akan berlanjut dan masih banyak hadiah yang sayang untuk dilewatkan. Dan kita masih dalam dialog Gerakan Cerdas Memilih tentunya bersama dengan RRI Singaraja yang disiarkan langsung melalui Pro 2 RRI Singaraja dan kanal YouTube RRI Singaraja di RRI Singaraja. Ada 3 orang tadi yang bertanya, silakan langsung berdiri dan nanti akan diberikan door prize oleh panitia. Silakan untuk penanya yang pertama tadi. Di sebelah, oke. Berjaket berwarna biru. Oh yang ini, oke. Silakan. Oke, baik. Silakan sebutkan nama, dari sekolah mana dan langsung pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih atas diberikannya waktu kepada saya. Perkenalkan, nama saya Progo Satya Ari Pranata. Saya dari Negeri 1 Singaraja. Dengan Ari ya? Satya. Satya panggilannya, oke. Bagaimana sih Pak cara mengatasi masalah ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemilihan umum di tahun 2024? Sekian, terima kasih. Terima kasih Satya, luar biasa, good question. Bagaimana mengatasi permasalahan ketimpangan pada saat pemilu? Nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Ada penanya kedua, silakan sebutkan nama. Perkenalkan nama saya Eko Mang Sadu Aradia dari SMA 3 Singaraja. Siapa tadi? Sadu Aradia. Sadu, Ya. Oke, silakan Sadu. Jadi di sini saya izin bertanya ya,
apakah golput itu diperbolehkan? Contoh, saya itu bingung memilih cawapres 1 atau 2 dan saya memilih untuk tidak memilih atau jadi tindakan saya itu apakah suatu kesalahan? Salahnya yang saya tahu golput itu adalah suatu hak seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih Sadu. Tentang golput nanti akan ditanggapi oleh narasumber kita. Satu pertanyaan terakhir di paling belakang, silakan. Langsung sebutkan nama dan dari mana. Pertanyaannya bisa langsung disampaikan. Iya, baik. Ya, silakan kameranya di depan, Adik. Silakan langsung. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi nama saya Putu Gita Kusmardani dari SMK Negeri 3 Singaraja. Jadi sebelum saya bertanya, itu temanya menuju pemilih cerdas pemilu 2024. Pemilih cerdas yang berarti kita harus bisa memilih tokoh-tokoh siapa aja yang akan nantinya memimpin negara kita 5 tahun ke depan. Tetapi bagaimana jika pemilih itu mohon maaf sekali adalah sebagai penyandang disabilitas atau orang-orang yang berkebutuhan khusus. Apakah mendapatkan hak yang sama untuk memilih di pemilu 2024? Terima kasih. Baik, terima kasih Gita, luar biasa, good question ya. Dan untuk yang ingin bertanya lagi nanti kita akan buka lagi di sesi selanjutnya. Kita akan tanggapi dulu dari Satya. Tadi bertanya bagaimana mengatasi ketimpangan, masalah-masalah yang ada dalam penyelenggaraan pemilu, Bapak. Silakan. Izin Pak Yudi, pemirsa adik-adik yang saya banggakan, tentu sudah mulai terelaborasi berkaitan dengan hak-hak sebagai pemilih. Saya dari dari akademik tentu melihat adik Satya itu lebih kepada melihat persoalan bukan ketimpangan tetapi keadilan. Dalam dimensi keadilan, sebagai subjek hukum, hak dan kewajiban tentu berlaku universal. Equality before the law. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Hukum dalam konteks ini adalah dalam konteks saudara sebagai warga negara memiliki hak pilih. Berbicara masalah keadilan, tentu kalau kita bedah kembali, ada yang namanya keadilan distributif, ada yang namanya keadilan kumulatif. Berkaitan dengan keadilan pemilih, berhubungan dengan keadilan distributif. Artinya, saudara sebagai subjek hukum, sejauh mana melakukan haknya itu dalam memberikan kontribusi. Jadi distribusi itu, distribusi yang saudara berikan sebagai warga negara dalam kerangka untuk menentukan pemimpin-pemimpin kita. Nah oleh sebab itu sama, cuman persoalannya kadang-kadang kita melihat persoalan kepada konteks keadilan yang kadang-kadang ada penyalahgunaan. Jadi bisa saja penyelenggara Pak Yudi di sini ini tidak memperhatikan. Salah satunya itu barangkali keadilan bagi saudara-saudara kita yang terkategori disabilitas yang tadi ditanyakan itu. Saya pikir pada dasar undang-undang jelas setiap subjek hukum yang memiliki syarat sebagai pemilih yakni usia 17 tahun atau sudah pernah nikah, kawin nanti zaman sekarang suratnya kan memang akte pernikahan. Tetapi ini debatable dalam konteks hukum. Mana yang benar, nikah apa kawin? Ini persoalan. Kalau nikah dalam konteks pertanggungjawaban kepada agama. Pernikahan. Ya, nah ini. Nah oleh sebab itu saya pikir Pak Satya ini tentu keadilan. Mari tuntut hak saudara supaya mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hak saudara. Satu tadi, kemudian yang kedua, golput. Golput ini istilah adalah orang yang tidak melakukan hak pilihnya pada hari yang ditentukan atau istilahnya golput ini adalah golongan putih. Dalam dimensi aturan tidak ada yang seperti lagunya Omai Rama melarang. Tidak ada yang melarang. Tetapi itu menunjukkan sebagai sebuah warga negara yang tidak bertanggung jawab. Sehingga bahasanya adalah terlalu. Ya kira-kira seperti itu. Nah oleh sebab itu mari kita lihat sisi ini.
golput ini sesuatu yang tidak berkontribusi, tetapi persoalannya ketika tadi antara menu capcay dengan sayur hijau tadi dikatakan semua menunya tidak sesuai, pertanyaan berikutnya adalah apakah saya tidak makan? Tidak ada aturan yang melarang, tetapi tidak sangat bijak sebagai warga negara. Nah, oleh sebab itu proses pimpinan tidak hanya dia bekerja 1-2 tahun, tetapi perlu ada evaluasi. Paling tidak himbauan saya, datanglah ke TPS itu menunjukkan legitimasi daripada nanti siapa yang dipilih. Nah, persoalan yang ketiga nanti mungkin menjadi coupling Pak Yudi. Demikian kira-kira yang bisa saya Terima kasih Matur suksema. Pak Wayan, luar biasa begitu ya. Langsung ditanggapi untuk Pak Dudi, ketiga penanya kita. Ya. Langsung silakan Baik. Bapak. Jadi kami akan menanggapi dalam perspektif penyelenggara. Untuk keadilan ini, kami di penyelenggara sudah memberikan seluruh porsinya masing-masing, karena asas pemilu itu adalah jujur, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, adil ini sudah merupakan asas daripada penyelenggaraan pemilu. Seluruh komponen dalam penyelenggaraan pemilu itu ada 3, yaitu penyelenggara, kemudian peserta, dan ketiga adalah pemilih itu. 3 komponen ini kami berusaha memberikan suatu porsi yang sama-sama, yang adil. Dalam artinya peserta maupun pemilih itu akan kami berikan segala sesuatunya yang harus kita berikan, baik itu informasi, kemudian baik itu kesempatan-kesempatan yang harus kita berikan, itu merupakan kewajiban kami untuk memberikan keadilan bagi seluruh komponen dalam penyelenggaraan pemilu ini. Kemudian apa yang disampaikan tadi tentang golput. Nah, kami sempat berbicara bahwa tolong adik-adik hilangkan lagi yang namanya istilah golput. Cukup kalau adik-adik tidak memiliki pilihan, yaitu tidak memilih. Karena kalau kita masih membicarakan masalah golput, namanya golongan, sepertinya resmi Pak. Ada kelompok resmi yang namanya golput. Jadi jangan sampai sekarang lagi adik-adik memberikan informasi tentang golput. Seperti yang dikatakan Pak Dr. Wayan tadi, bahwa kontribusi kita kepada bangsa dan negara ini diharapkan sekali. Walaupun hanya ada 2 pilihan, tapi adik-adik harus memilih salah satunya. Itu merupakan menunjukkan bahwa adik-adik memiliki rasa cinta terhadap bangsa, terhadap negara ini. Lakukan pemilihan yang baik, dan adik-adik harus memilih dari beberapa pilihan tersebut. Silakan lakukan. Tunjukkan cinta kasih adik-adik. Apalagi nanti 14 Februari hari Valentine ya. Cinta kasih, tunjukkan cinta kasih adik-adik kepada bangsa dan negara ini dengan jalan apa? Melakukan pemilihan, ya, seperti itu. Nah, lanjut disabilitas. Yang ketiga disabilitas. Ya, jadi ini mungkin ke masalah teknis sekali seperti yang disampaikan Pak Wayan. Untuk disabilitas kita sudah menginventarisir, Mbak. Untuk pemilih disabilitas di Kabupaten Buleleng, kita sudah menginventarisir beberapa wilayah yang ada pemilih disabilitasnya. Baik itu disabilitas yang beberapa kategori ya. Ada yang tuna netra, ada yang tuna daksa. Jadi dalam inventarisir itu kita sudah memetakan mana TPS-TPS yang ada pemilih disabilitasnya. Kita akan fasilitasi. Dengan cara apa? Kalau misalnya ada pemilih yang disabilitas tuna daksa artinya tidak bisa, aksesnya itu agak susah, kita berikan TPS yang aksesnya familiar terhadap kaum disabilitas. Kalau disabilitas tunanetra kami siapkan huruf braille untuk memilih. Jadi kami melindungi hak pilih seluruh pemilih, baik itu yang normal maupun yang memiliki cacat ataupun disabilitas. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa, berikan tepuk tangan untuk penanya dan juga adik-adik di sini yang masih
ada di tempat ini tentunya ya untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Dan tadi juga disampaikan bahwa siapapun mempunyai hak yang sama, termasuk juga untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas atau ada kekurangan secara fisik yang mungkin membuat mereka sedikit berbeda dengan kita ya. Tapi sebenarnya mereka mempunyai hak yang sama juga seperti adik-adik yang ada di sini. Satu sesi terakhir sebelum nanti kita dengarkan closing statement untuk 3 penanya kembali. Silakan adik yang paling depan, Kenzo. Terima kasih ya. Tadi udah bertanya, kita berikan kepada kesempatan yang lain. Atau nanti bisa langsung direct ya, direct message langsung kepada narasumber yang ingin bertanya. 1, ada 2 lagi yang ingin bertanya. Perempuan ya, Pak Rideng ya. Yang di, yang di tengah. Di tengah, ya. Dan 1 lagi saya mau yang di sebelah sini ya, silakan. Nanti ya, 3 orang penanya ya. Dari yang pertama dulu di depan. Ya, silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Putu Cynthia Arista Widya dari SMA Negeri 1 Singaraja. Ya, silakan Cynthia. Cara apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kecurangan dalam pemilu? Terima kasih ya Cynthia ya, nanti akan ditanggapi pertanyaan terkait dengan kecurangan. Apa saja sih sebenarnya kecurangan dalam pemilu nanti akan ditanggapi. Siapa lagi tadi yang silakan sebutkan nama dan dari mana, langsung pertanyaannya. Silakan langsung. Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Puji Astiti dari SMK Negeri 3 Singaraja. Jadi pertanyaan saya, bagaimana masyarakat sipil atau kelompok pemantau pemilu dapat berperan dalam memastikan integritas dan transparansi pemilu? Dan apakah ada rencana khusus untuk meningkatkan partisipasi pemilihan muda dalam pemilu tahun depan? Terima kasih Cynthia. Puji ya, Puji, Kak. Terima kasih Puji. Luar biasa pertanyaannya dari Cynthia dan Puji, good question. 1 yang terakhir yang sudah, silakan langsung namanya dan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Niko Masri Suparniase, bisa dipanggil Mang Sri. Saya dari SMA Negeri 3 Singaraja. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya lembaga politik atau lainnya sangat menggebu-gebu mensosialisasikan terkait gerakan cerdas memilih, khususnya bagi pemilih pemula seperti kami. Kami sebagai pemilih sudah sering dituntut sebagai pemilih yang cerdas. Namun di sisi lain banyak calon-calon legislatif yang hanya mengandalkan uang, kekuasaan maupun popularitas untuk mendulang suara. Lalu bagaimana cara mengatasi hal ini supaya tidak hanya pemilih saja yang dituntut cerdas, namun calon pemimpinnya tidak cerdas? Terima kasih. Luar biasa. Ya, luar biasa. Tampaknya tadi apa yang disampaikan Pak Dudi, kemudian Pak Prof Rideng juga sudah mulai menular ya. Sudah mulai ada di sanubari adik-adik masing-masing. Ini terbukti dari pertanyaan-pertanyaannya. Sangat esensial dan nanti kita akan tanggapi. Yang pertama dari Cynthia. Ini apa saja sih Pak yang terkategori bentuk-bentuk kecurangan dalam pemilu? Silakan mungkin Pak Wayan Ridha ditambahkan Pak Indri. Terima kasih adik-adik yang saya banggakan. Saya merasa bangga sekian menit dengan Pak Yudi sudah ada kecerdasan dengan cara berpikir, tentu dengan membangun sebuah logika ya. Pertama adalah berkaitan dengan bentuk-bentuk kecurangan. Masih ingat lagunya siapa tuh? Curang kamu, curang, curang, curang. Ya. Artinya apa? Sebuah kecurangan tentu dalam konteks perilaku itu adalah tidak baik, saudara-saudara. Dengan demikian lakukan sesuai dengan tata urutan pedoman SOP yang ada. Kecurangan dalam konteks hukum adalah konsekuensi dikenakan sanksi. Misalnya money politik, membayar, bahasa hukumnya adalah suap menyuap. Karena kalau money politik itu sangat sulit akan dibuktikan. Mohon maaf bahasanya agak jorok,
ibarat orang kentut tidak ada orang yang mengaku. Karena itu ada konsekuensi hukum. Sekecil apapun rupiahnya, apa 50.000, 100.000, 1 juta. Bentuk-bentuk itu akan berkorelasi kepada pertanyaan yang nomor 3 tadi. Karena dia tidak memiliki kualitas, dia juga akan melakukan dengan cara-cara pragmatis. Atau orang beli sapi ya gitu seperti itu. Nah, bentuk-bentuk kecurangan lain, izin Pak Yudi, pada zamannya saya jadi KPU tentu berbeda dengan sekarang. Dulu misalnya berkaitan dengan, mohon maaf, mewakilkan dia melakukan coblosan pilihan. Kalau sekarang sangat sulit. Dulu zamannya itu ketika orang merekap gitu misalnya. Ketika itu angkanya misalnya 1.000 dikurangi nolnya dan sebagainya. Nah, itu yang. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Putu tadi. Ciri-ciri berkaitan dengan orang pemilih pemula tentu dengan berdasarkan apa menjadi segmen kehidupan masa kaula muda masa ini. Melalui medsos sehingga orang melakukan kampanye, melakukan sosialisasi melalui media sosial. Kalau Mang Sri, saya pikir tentu kalau kita lihat partai politik harus lihat fungsi daripada partai politik pertama adalah rekrutmen partai. Ya, salah-salahnya partai mencalonkan orang yang tidak memiliki konsep-konsep, kredibilitas, track record yang tidak bagus gitu loh. Ulian mare pemilihan, mare teke ke rumahnya, ulian mare perlu suara, baru pencapatan, ulian mare lakar perebutan suara, mare yang menjuang buah-buah tangan. Apakah dengan cara itu kira-kira itu? Nah tentu adik sudah cerdas, oleh sebab itu dalam konsep di Bali ada namanya prinsip-prinsip berdasarkan hukum adat Bali. Antara lain menjamu beraya, antara lain gotong royong. Nah ini harus menjadi pilihan adik-adik sekalian. Nah barangkali kalau nanti tidak puas silakan chat melalui WA saya atau misalnya narasumber sehingga karena terbatasnya waktu kalau saya cermati sampun galah niki. Ya, silakan Pak Desi. Ya, baik, terima Mungkin kasih Pak Yudi nanti. Pak Wayan. Silakan Pak Dudi bisa memberikan tanggapan untuk ketiga penanya kita. Baik Mbak Desi, jadi untuk bentuk-bentuk kecurangan yang tadi ditanyakan oleh adik Cynthia ya. Cynthia, kami penyelenggara utamanya sudah akan mengantisipasi hal itu. Jadi kecurangan-kecurangan tersebut baik dari pihak kami penyelenggara tentunya, juga dari pihak peserta maupun pemilih. Jadi bentuk-bentuk kecurangannya macam-macam, Dek. Ada misalnya menggunakan surat panggilan memilih itu dipergunakan 2 kali misalnya. Setelah digunakan kemudian digunakan kembali. Nah, itu tentunya tidak akan bisa dilakukan sendiri. Sebenarnya istilahnya dia bekerja sama dengan penyelenggara juga. Tentunya ini pihak-pihak ini akan melakukan kerjasama untuk melakukan kecurangan. Nah hal-hal ini sudah kami antisipasi dengan jalan misalnya dari pihak Bawaslu juga karena tidak hadir di sini ya. Bawaslu juga akan mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan itu. Dari mulai sampai berakhir dan juga partai politik juga akan menyediakan saksi-saksi di tempat TPS dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tersebut. Tentunya ini harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dari seluruh komponen dalam pemilihan tersebut. Kemudian yang kedua tentang masyarakat yang diberikan mengawasi pemilu. Nah, dalam hal ini ada lembaga yang namanya pemantau pemilu. Setidaknya juga kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemilu, tahapan pemilu, kemudian nantinya pada saat pemungutan dan penghitungan atau rekapitulasi hasil daripada pemilihan umum. Tentunya lembaga pemantau ini harus juga sepengetahuan kami dari penyelenggara. Tentunya dia harus mendaftarkan juga lembaganya supaya tidak kami sanksi dalam
tim pemantau ini melakukan tugasnya seperti itu. Kemudian yang ketiga dari Bang Sri tentang calon caleg yang melakukan money politik. Ya tentunya adik-adik pasti mengetahui kalau misalnya dalam sebelum jadi wakil saja dia sudah melakukan hal-hal yang negatif, apakah calon-calon ini akan dipilih? Tentunya adik-adik, karena ini temanya adalah pemilih cerdas, nah inilah dituntut kecerdasan adik-adik untuk melihat apakah calon yang hanya memberikan uang akan adik-adik pilih. Karena apa? Kalau uang 100-200 ribu kalau dibagi 5 tahun itu cukup kecil, tidak ada artinya dalam kontribusi kepada adik-adik. Silakan adik-adik melihat kalau ada calon seperti itu, coret dalam hati adik-adik untuk memilih calon tersebut. Hanya calon-calon yang bisa memberikan visi misi dan program-program yang baik, silakan adik-adik memilih calon-calon tersebut. Mungkin itu Mbak. Luar biasa, terima kasih Pak Dudi dan juga Pak Wayan Rideng. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya yakin masih ada yang ingin bertanya, tapi karena memang waktu kita terbatas, gitu ya. Kita sudah spare waktu 1,5 jam, tapi ternyata pertanyaannya masih luar biasa antusias. Nanti kita akan buka lagi mungkin di sesi-sesi selanjutnya di acara-acara lainnya, baik di Pro 1 ataupun di Pro 2 RRI Singaraja. Terima kasih untuk adik-adik. Dan tadi menarik adalah bagaimana kemudian kita saja yang dituntut untuk cerdas, tapi bagaimana calon-calon pemimpin itu juga harus cerdas. Nah tentunya kita tidak bisa menghalau begitu ya Pak ya, karena kita hanya mempunyai 2 tangan. Jadi yang harus kita lakukan adalah prepare diri kita untuk bisa menjadi cerdas. Begitu ya Pak Rideng ya. Mungkin Pak Rideng yang menambahkan, silakan Pak Rideng. Baik, mengakhiri ini tentu sekali lagi saya titip bangsa ini ditentukan oleh saudara. Perkenankan menyampaikan pantun. Bunga dahlia tepi telaga, cakep. Sungguh sedap dipandang mata. Setiap suara sangat berharga untuk majukan negara tercinta. Luar biasa. Ini yang terakhir. Iya, silakan Pak. Membeli ayam untuk disembelih, dimasak kari, sedap sekali. Jangan sampai salah pilih karena yang rugi diri sendiri. Makasih. Baik, Pak Wayan, sebelum saya ke Pak Dudi mungkin sedikit Pak. Apa yang kemudian menjadi catatan yang penting untuk adik-adik tanamkan dalam hatinya untuk menjadi pemilih yang cerdas sebagai closing statement. Silakan Bapak. Rekomennya adalah harus bangga menjadi warga negara. Kebanggaan itu dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang berharga bagi kita. Ke depan kita menginginkan cucu kita, anak-anak kita juga menikmati bangsa-bangsa seperti ini. Oleh sebab itu lakukan ke depan itu berbuat sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara kita. Matur semua. Baik, terima kasih Prof. Wayan Rideng, luar biasa begitu ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dong. Semoga 1,5 jam ini bisa memberikan kontribusi yang baik ya Pak ya. Untuk pemikiran-pemikiran pemilih pemula dan menggugah tadi yang masih mengatakan golput Pak Dudi. Agar tidak golput lagi dan mau memilih. Pak Dudi silakan bisa memberikan closing statement sebagai penyelenggara pemilu. Apa yang ingin Pak Dudi sampaikan kepada calon-calon pemilih pemula ini. Silakan Bapak. Baik adik-adik. Jadi menurut data kami bahwa pemilih pemula di Kabupaten Buleleng ini jumlahnya 35% dari daftar pemilih kami. Jadi ini adalah potensi yang sangat besar. Karena adik-adik yang nantinya akan melanjutkan estafet tongkat kepemimpinan bangsa dan negara ini. Maka dari itu, karena mungkin bahasa pergaulan adik-adik ya 14 Februari ini adalah hari Valentine yang sudah diketahui bahwa itu merupakan hari kasih sayang. Mari tunjukkan cinta kasih adik-adik kepada bangsa dan negara ini dengan datang ke TPS untuk melakukan pilihan-pilihan yang sudah adik-adik pilih. Kemudian tunjukkan tintanya kepada seluruh masyarakat bahwa adik-adik sudah memilih, sudah menunjukkan cinta kasih adik-adik kepada bangsa dan negara ini demi kesejahteraan bangsa dan negara ini. Iya luar biasa, jangan lupa diviralkan ya Pak ya. Cinta pemilunya dengan hashtag nanti tanggal 14 Februari. Mungkin terakhir Pak Dudi untuk adik-adik yang ingin mengetahui informasi tentang
rangkaian pemilu nanti hingga tanggal 14 bisa mengakses di mana? Silakan Pak Dodi. Baik, untuk akses informasi kami ada di Instagram KPU Buleleng, ada di Facebook, ada di website kami, juga YouTube KPU Buleleng. Silakan adik-adik mengakses karena itu sudah familiar sekali ya. Kita semua di Twitter juga kami punya. Silakan adik-adik memfollow kami di seluruh media sosial yang ada. Kami sudah tersedia di seluruh media sosial, platform media sosial. Luar biasa, terima kasih. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Saya yakin di sini semua orang atau semua adik-adik di sini sudah memiliki masing-masing media sosial ya, baik Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ataupun Thread. Sekarang juga sudah ada yang memiliki. Mungkin jangan lupa gunakan media sosial adik-adik itu untuk mengakses informasi-informasi yang bisa mendukung kecerdasan adik-adik sebagai pemilih pemula. Nah tadi kan Pak Wayan Rideng bisa memberikan pantun, kalau saya tidak bisa berpantun. Mungkin adik-adik di sini ada yang bisa membalas pantun dari Prof Rideng. Silakan bisa angkat tangan yang bisa membalas pantun dari Prof Rideng. Ya oke, silakan. Ada yang mau Prof, kita persilakan ya. Silakan bisa diberikan, silakan Prof. Izin nanti yang bisa kasih tahu nanti terkirim pulsa ya. Luar biasa, dapat pulsa dari Prof Rideng. Silakan bisa langsung berdiri. Iya. Silakan bisa diberikan mic-nya, kita dengerin dulu namanya siapa. Cik. Ya. Nanti nomor handphonenya bisa kasih Prof Rideng ya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Haliturandinata dari sekolah SMK Negeri 3 Singaraja. Nanti misalnya saya udah memberikan pantun, kalian jawabnya cakep ya. Baik, makasih. Baik Pak, cacing berlari penuh-peluh. Cakep. Bisa sembunyi di balik bata. Cakep. Golput adalah wujud tak acuh pada negara kita tercinta, Pak. Mantap. Oke ya. Nanti lewat itu ya, nomor WA saya ya. Terima kasih ya, luar biasa. Nah kalau kali ini Pak Wayan Rideng mau menyampaikan pantun lagi atau tidak ya? Baik, kita berikan tepuk tangan luar biasa ya untuk semangatnya adik-adik di sini. Tapi sebelum kita tutup nanti, saya kembali ingin mengingatkan jangan lupa adik-adik tanggal 14 Februari, mari kita menjadi orang yang cerdas, pemilih yang cerdas menggunakan hak pilih kita untuk menentukan pemimpin kita 5 tahun ke depan ya. Jangan mau dibodohi lagi kalau kata Pak Prof Rideng. Dan gunakan semua platform yang disediakan oleh pemerintah melalui KPU untuk mendapatkan informasi-informasi yang mencerdaskan adik-adik untuk memberikan kontribusi nyata dalam pemilu tahun 2024 untuk bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Bapak Dudi Udiana, dan juga terima kasih untuk Prof Wayan Rideng ya. Kami tunggu untuk undangannya Pak ya. Terima kasih untuk pencerahan-pencerahannya dan juga terima kasih untuk adik-adik yang sudah ada di sini. Semangatnya luar biasa. Saya juga ingin semangat ini tetap dipelihara ya sampai tanggal 14 nanti. Dan jangan lupa juga dengerin siaran-siaran kita melalui Pro 1 RRI Singaraja dan juga Pro 2 ya. Nanti adik-adik bisa request, bisa bertanya juga tentang kepemiluan dan jangan lupa subscribe akun YouTube kita di RRI Singaraja. Akhir kata, saya Rizka Desiandra mengucapkan untuk adik-adik semuanya, mari kita bangun bangsa kita ini dengan semangat kita, dengan kecerdasan kita, dan juga dengan memilih tanggal 14 Februari 2024. Saya Rizka pamit, sampai jumpa di lain kesempatan, dan kita kembali ke studio. Pemilihan umum serentak